Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zaka TV, berjumpa kembali di program kesayangan kita, Suara Perempuan Muslimah. Tanggal 5 Mei 2013 yang lalu diperingati sebagai Hari Bidan Sedunia, dan kita, Anda, saya, dan kita semua seakan-akan diingatkan bahwa tidak hanya kaum wanita yang patut menghargai jasa bidan, tapi juga kaum pria. Karena bidan menolong siapa saja yang lahir, tidak mengenal apakah itu bayi perempuan, laki-laki, pasti akan menolongnya. Dan dibantu agar selamat lahir ke dunia dan menjadi pribadi yang sangat baik. Kita akan bicara tentang seputar kegiatan atau aktivitas menjadi seorang bidan dan apa sih suka dukanya. Bersama kita telah hadir di sini Mbak Mayane. Saya akan panggil Mbak Maya aja ya Mbak. Assalamualaikum Mbak Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya, tadi kan saya sudah kasih pengantar di depan gitu ya, buat tanggal 5 Mei diperingati sebagai Hari Bidan. Tapi sebenarnya kita kalau mengingat jasa bidan itu nggak cuma tanggal 5 Mei aja ya Mbak, tapi harus selalu, karena setiap hari ada kelahiran. Gitu ya, Mbak Maya sendiri sebagai seorang bidan berarti hampir setiap hari itu harus menolong orang melahirkan ya Mbak. Ceritanya gimana? Iya, kalau saya karena ada klinik di rumah, jadi standby setiap 24 jam di rumah ya, mau pagi, mau malam, mau siang maupun tengah malam. Kalau memang ada yang melahirkan, siap ya untuk dibantu gitu ya, tanpa mengenal siapa mereka gitu. Pasti Mbak Maya dan teman-teman di klinik itu juga pasti akan nolong. Mbak, klinik itu berarti ada rekan-rekan Mbak Maya yang membantu Mbak Maya, atau Mbak Maya punya ada anak buah atau bagaimana? Iya, kalau rekan enggak, cuma saya sendiri ya. Paling orang tua itu pun sekarang kan sudah tidak nolong melahirkan ya. Jadi dulu orang tua bidan ya Mbak? Dulu orang tua bidan ya. Jadi Mbak, yang bidan hanya Mbak Maya? Sekarang yang bekerja ya saya sendiri, bidannya satu tunggal. Oh gitu. Tapi kalau yang untuk yang membantu misalnya ada satu perawat atau apa? Enggak ada. Enggak, iya. Yang membantu ada, cuma mereka itu pekerja yang memang sudah hampir 30 atau 35 tahun ikut sama saya. Oh, oke. Ya, dari zamannya orang tua bidan sampai akhirnya sekarang saya meneruskan bidan orang tua. Ya, mbaknya itu yang di rumah. Yang di rumah. 2 orang, iya. Mbak, kalau tadi Mbak Maya cerita ada klinik di rumah gitu ya. Saya juga pastinya sahabat Zaka TV juga sering melihat di jalan-jalan atau dimanapun sekarang sudah banyak ditemukan klinik-klinik yang didirikan oleh seorang bidan. Tapi kan kita sering ya Mbak lihat, atau zaman dulu gitu ya, bidan itu tidak punya klinik. Terus kalau untuk perlu harus dipanggil begitu kan. Tapi memang perjalanannya memang seperti itu, atau memang dulu mereka sebenarnya sudah punya klinik atau boleh mendirikan klinik, atau ada izin khusus harus mengikuti apa gitu? Memang ada izin khusus. Ceritanya gimana ya Mbak? Jadi kalau masanya saya itu kan kita harus sekolah dulu ya. Jadi sebelum bidan kita sekolah dulu perawat. Masanya tahun 88 sampai 91. Itu kita sekolah perawat 3 tahun, terus harus berpengalaman dulu sesudah perawat 3 tahun. Berpengalaman artinya bekerja sebagai bekerja perawat di rumah sakit, atau berpengalaman nolong pasien dulu selama minimal 3 tahun. Baru nanti kita melanjutkan ke program pendidikan bidan 1 tahun masa itu. Oke, jadi tahun waktu itu setara D1 ya Mbak? Iya, D1. Nah, dan itu proses belajar mengajar gimana? Apakah seperti kita kuliah biasa, atau memang harus artinya boleh pulang ke rumah, atau harus ditempatkan dalam satu asrama gitu? Oh, masanya saya ditempatkan satu asrama. Jadi waktu kita masuk perawat itu, sekolah perawat kita di asrama selama 3 tahun. Begitu kita lulus 3 tahun, kita kerja kalau saya masanya bekerja tempat saya sekolah di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Nah, di situ saya bekerja, ngambil pengalaman sekitar 1 tahun ya. Terus sesudah itu ada program baru muncul, Bidan Inpres. Oh, itu ya, apa bedanya? Bedanya kalau bidan Inpres itu kan mereka nanti ditempatkan di pedesaan. Oh, oke. Ya, kalau satu program lagi bidan swasta itu setelah lulus mereka bisa langsung praktek. Gitu. Nah, saya memang orangnya memang tidak
tidak menetap, ingin mengetahui segala macam ilmu pengetahuan. Jadi waktu itu masanya saya coba masuk Impres. Oh, jadi pada saat itu sudah menjadi bidan ya? Sudah mengikuti yang di 1 tadi? Belum. Oh, belum. Saya 3 tahun yang perawat, kan pengalaman itu. Ya, berpengalaman 2 tahun setengah. Terus ada program baru D1, sekolah bidan dengan bekal pengalaman 2 tahun setengah itu di rumah sakit yang saya sekolah. Nah, saya coba yang ikut Impres. Program Impres, iya, selama dia kan tes 1 tahun, cuma saya ikut hanya 3 bulan karena waktu itu suasana di sekolah situ kurang sesuai dengan yang saya harapkan ya, karena di situ kan mereka kebetulan rumah sakitnya itu, asramanya itu bergabung dengan sekolah ABRI. Oh, oke. Iya, sekolah ABRI itu kan jadi kita hanya ditempatkan di ruang kaya bangsal, terus sebelahnya itu hanya terpisah sama tembok ya yang menurut saya tidak nyaman, gitu kan. Tipis begitu temboknya, jadi bukan tidak tembok, bukan mungkin tembok bata, bukan. Oh, jadi kalau misalnya gitu. masa itu kalau misalnya siswa ABRI-nya itu mau iseng gitu ya Mbak, bisa dia ngetok-ngetok gitu. Oh ya, Mbak, udah karena yang sebelah sini gitu. Pria, yang di sini wanita gitu. Iya, hanya terbatas tembok triplek itu. Jadi kalau saya kan memang orangnya sedikit tomboy, jadi nggak terlalu nggak terlalu khawatir atau takut. Bukan. Kok kayaknya nggak nyaman gitu, kok kita mau istirahat atau mau apa. Nah, yang siswanya itu kan ngetok-ngetok gitu. Jadi saya coba di sana 3 bulan, ternyata nggak nyaman. Nah, masa itu saya hanya nunggu nih kapan ya saya bisa, istilahnya zaman-zamannya namanya kita masih di bawah 20 tahun ya. Jadi saya bilang, kapan istilahnya saya mau kabur gitu ya. Cuma dalam hati mau kabur, tapi takut juga karena kan di situ lingkungannya ABRI, ya kan tertutup gitu. Jadi cuma saya berpikir, ya Allah, mudah-mudahan ada masanya saya bisa lari gitu. Ternyata memang iya, kita dikasih libur 1 minggu itu untuk ngurus kartu pegawai negeri kuning, kartu kuning saat itu ya. Kita dikasih libur seminggu, saya pulang ke rumah, saya bilang sama orang tua saya tidak mau balik lagi. Saat itu jadi kesempatan itulah dipergunakan untuk benar-benar mempertimbangkan dan izin ke orang tua. Nggak izin, kan pulang kita nggak izin dikasih. Maksudnya izin saya nggak mau lagi deh. Iya, saya cuma bilang saya tidak mau sekolah lagi gitu. Terus ya namanya orang tua ya, agak sedikit marah, agak sedikit kecewa. Ya kenapa gitu kan? Pokoknya saya tidak mau, kan saya namanya rada-rada memang agak tomboy ya. Jadi serba ingin tahu, pokoknya saya tidak mau gitu. Akhirnya ya udah, kalau memang kamu tidak mau, kamu selesaikan baik-baik. Ya baik-baik, bilang sama kepala sekolah baik-baik. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Sekali tidak, tetap tidak, saya bilang. Ya udah, akhirnya orang tua yang ngurus ke sana, menghadap ke kepala sekolah, orang tua yang bicara. Gitu. Dan akhirnya saya keluar. Tapi begitu selesai, apakah itu sudah berarti sudah bisa menjalankan sebuah profesi bidan atau pindah? Belum. Terus akhirnya ya saya disekolahkan lagi, kembali ke tempat saya sekolah dulu yang di rumah sakit Budi Kemuliaan. Iya, bekerja di sana, melanjutkan perawat. Iya, dengan sekitar akhirnya 3 tahun akhirnya sekolah di Budi Kemuliaan. Dan tahun menjadi 94. Dan itu lewat pendidikannya untuk jadi bidan. Ya, ngambilnya jadi yang program swasta. Program swasta, oke. Jadi tahun itu ada pendidikan program untuk Impres dan swasta ya, Mbak? Iya. Gitu. Ya, Mbak Maya, ada yang menarik di sini. Mbak Maya berkali-kali bilang, sahabat Caka TV, bahwa saya tomboy tadinya. Dan pasti sahabat Caka TV juga penasaran, kok yang tomboy ini bisa jadi bidan? Ingin tahu seperti apa? Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Maya. Mbak Maya,
Mbak Maya yang tomboy ini, berkali-kali tadi Mbak Maya sebutkan bahwa saya tomboy gitu ya. Tapi kok bisa ya jadi bidan? Padahal kan sebenarnya pekerjaan bidan itu untuk mereka yang sangat keibuan, terus telaten. Tapi sih memang benar ya Mbak, tomboy kan bukan berarti tidak telaten ya. Tapi pengen tahu deh latar belakangnya apa sih gitu. Sejak kapan akhirnya ingin sekali jadi bidan? Jadi memang kalau ditanya bakat, saya tidak berbakat ya menurut saya. Belum berbakat saat itu belum Saat ketahuan. itu memang saya merasa saya tidak punya bakat untuk jadi bidan. Cuma karena memang orang tua saya bidan, dan biasanya kan kalau bidan masa itu berharap kalau bidan itu harus punya anak bidan. Karena kan supaya nanti ada generasi baru melanjutkan usahanya gitu. Jadi waktu masa saya kecil, itu memang waktu orang tua mama saya menolong melahirkan, itu saya suka ngintip dari jendela lubang angin. Dari lubang angin? Iya. Waktu itu Mbak Maya umur berapa? Sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD. Kelas 2, kelas 3 SD. Iya. Mbak nggak punya, itu kan pemandangan yang serem ya, artinya menegangkan gitu. Iya. Sementara ada macam-macam lah yang dilihat Mbak Maya. Mbak Maya nggak takut? Iya, saat itu ya karena itulah yang saya memang ingin tahu. Penasaran gitu ya kan. Di balik itu kan karena masa itu kan orang tua saya tidak boleh anak kecil melihat orang melahirkan. Jadi kalau ada pasien mau melahirkan, ya saya dilarang masuk gitu. Tapi Mbak Justru Maya kalau saya dilarang, jadi saya penasaran. jadi ingin tahu. Iya, gitu jadi ya. ingin tahu. Bicara soal ingin tahu kan tidak cukup dengan mengintip. Ya, satu mengintip. Tapi pasti pada saat ibu sudah selesai bertugas, pernah nggak Mbak Maya juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan gitu? Iya, saya orangnya memang jarang bicara langsung. Jadi saya pelajari aja sendiri, saya lihat, terus saya lihat kenapa kok sini orang nangis gitu ya. Iya, ada Sesakit apa sih sebenarnya melahirkan gitu kan. Cuma saya tidak bicara sama orang tua. Mungkin dari situ orang tua melihat kali ya. Nah, gitu ya. Akhirnya mungkin karena niatnya orang tua saya jadi ingin meneruskan diteruskan usaha gitu. Jadi saya diarahkan jadi sekolah perawat. Sebelum masa itu kan mau jadi bidan harus perawat dulu. Ya kan, perawat. Nah, gitu. Mbak, anak kecil itu sebenarnya banyak sekali mengalami ada perubahan gitu ya. Dia masih ingin ini, ingin itu, kayak penasaran tadi itu bagian dari mereka ingin belajar. Pernah nggak sih pada masa Mbak Maya ingin menjadi bidan, tapi terus berubah lagi? Nggak deh, nggak jadi, aku mau jadi apa misalnya? Ya pernah, saya waktu lulus SMP, karena memang saya, menurut orang-orang yang melihat saya tomboy, waktu saya pemilihan kan masa itu kalau kita mau masuk SMA kan ada pilihan ya, mau masuk STM, atau mau masuk SMA, atau mau masuk SEMEA. Nah masa itu keinginan saya mau masuk STM. STM justru? Iya. Apa yang menarik di STM itu untuk Mbak Maya? Saya cuma waktu itu hanya berhayal atau berpikiran, saya pengen bikin rumah, gambar-gambar rumah atau apa gitu kan. Masa itu kan insinyur istilahnya ya. Nah itu saya cuma itu aja satu, saya pengen bikin rumah seperti lihat-lihat yang di orang-orang yang ini yang zaman dahulu itu. Kok kayaknya enak gitu. Jadi tapi saya terus kemudian cita-cita menjadi insinyur itu atau di STM itu akhirnya berubah kan? Sebenarnya tidak berubah. Saya mengutarakan ke orang tua. Ayah saya mau masuk STM. Marahlah ayah saya. Kamu perempuan, kamu bukan laki-laki. Jadi akhirnya diarahkan ke orang tua, dan kebetulan orang tua ibu ya yang ingin ada kemauan ingin diteruskan begitu kan? Iya, jadi memang orang tua saya mereka berpikiran kalau anak laki-lakinya itu sebaiknya masuk STM. Kalau anak perempuannya sebaiknya masuk ke kebidanan. Karena mereka berpikir STM atau bidan itu peluang kerjanya bagus ke depannya. Gitu ya. Karena saya tidak boleh masuk STM. Nah, orang tua ibu saya berharap saya masuk SPK. Sementara saya berubah haluan. Karena saya tidak boleh masuk STM, saya coba mau masuk SMA. Iya, saya ikut tes. Ikut tes saat itu? Ikut tes, saya diterima di SMA negeri. Waktu itu kalau nggak salah SMA 41 apa SMA 5 gitu. Saya sempat datang ke sekolah situ, sempat saya daftar gitu. Cuma ya karena keinginan orang tua saya harus jadi perawat, jadi saya sudah diterima, saya tinggalkan.
Oke, dan Mbak Maya nurut ya apa kata orang tua dan menjalani itu. Tapi Iya, akhirnya iya. profesi sekarang yang dipilih pun bukan paksaan, tapi juga panggilan dari hati. Iya, ya. iya. Gitu. Karena itulah mungkin menurut saya tidak berbakat, ternyata saya berbakat gitu. Oke. Dan apapun kalau ditekuni pasti ada jalan ya Mbak. Mbak, klinik sekarang ya, untuk klinik itu saat itu orang tua ada klinik ya. Apakah seorang bidan itu juga perlu pastikan ada SK begitu, ada surat izin praktek? Iya, iya. Itu setelah harus menjalani proses atau profesi sebagai bidan, berapa lama baru bisa mengajukan izin? Iya, jadi kalau bidan itu karena kan programnya berubah-ubah ya, sistemnya berubah-ubah. Jadi yang saya tahu sekarang ini mereka harus punya izin bidan dulu. Izin bidan tuh maksudnya? Izin bidan, jadi begitu lulus bidan harus ada izinnya. Jadi bahwa ini seorang bidan. Oh, oke. Gitu. Nah, kalau sudah punya izin bidan itu harus istilahnya tuh punya izin praktek bidan. Izin praktek. Iya. Proses dari izin bidan sampai izin praktek bidan itu tergantung apakah ada pakemnya bahwa setelah sekian tahun atau itu bergantung dari kepengurusan secara administratifnya, Mbak. Iya, itu karena sistemnya sekarang berubah-ubah ya. Ya kan setiap menteri kesehatan berubah. Okay. Jadi kan kalau kayak saya sendiri ya pribadi itu izin mungkin masih pakai izin orang tua. Ya, izin praktek bidannya orang tua karena saya punya juga izin bidan ya, cuma karena saya tinggal di satu lingkungan dengan orang tua. Jadi lebih baik meneruskan pakai klinik. orang tua karena kan pasien pun sudah mengenal orang tua. Mbak Maya, tadi Mbak Maya bilang kalau orang tua yang bidan kecenderungannya adalah anaknya ingin meneruskan gitu. Mbak Maya sendiri ingin nggak kalau nanti salah satu dari generasi penerusnya itu adalah seorang bidan? Kebetulan saya anaknya putri ya. Sekarang usianya sekitar 5 tahun. 5 tahun? Cuma saya tidak seperti orang tua. Okay, Ya, dalam arti kalau masih kecil tidak boleh lihat orang melahirkan. Kalau saya sekarang saya ajak masuk ke dalam ruang melahirkan. Selain dia bisa mengenal profesinya Mbak Maya, dia juga bisa tahu dunianya dan itu nanti mungkin bisa jadi jawaban atas pilihan hidupnya ya Mbak? Iya, paling tidak saya mengajarkan anak-anak pengalaman. Iya, jadi saya berpikir jadi jangan saya kayak saya dulu gitu ya. Saya pengen lihat, cari-cari sendiri. Dilarang, ternyata ngintip-ngintip sendiri. Gitu. Mbak Maya, soal pengalaman, pasti banyak pengalaman yang menarik dari seorang Maya yang bidan ini. Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, saya pernah membaca sebuah artikel. Di situ tertulis bahwa yang menarik buat saya, nasib bidan itu seperti lampu. Dia akan dicari setelah lampunya benar-benar padam. Jadi Mbak, orang tuh kan ada kayak unsur percaya ya, lebih senang percaya sama yang senior gitu. Pertanyaannya adalah, Mbak Maya waktu jadi bidan, itu langsung di klinik yang ibu punya atau pernah di luar itu? Iya, saya sempat kerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, ya. Cuma nggak lama. Cuma karena apa? Karena saya berpikir kalau di rumah sakit itu kan kita bekerjanya shift. Ya, shift pagi, shift sore, sama shift malam. Nah, saat itu saya berpikir saya kerja di rumah sakit, kondisi orang tua di rumah, gitu kan, alangkah kasihan, ya melihat orang tua. Jadi saya berpikir kenapa nggak saya coba meneruskan prakteknya di rumah. Gitu. Jadi saya hanya sekitar 6 bulan atau 1 tahun di Rumah Sakit Budi Kemuliaan.
tempat saya sekolah. Langsung gitu kan. lalu di langsung klinik saya yang klinik milik di orang rumah. tua gitu. Iya. Mbak, itu kan di lingkungan yang Mbak Maya lahir di situ. Ya, maksudnya kecil, dari kecil sampai besar Mbak Maya ada di situ. Itu lingkungan yang sudah kenal dengan keluarga Mbak Maya. Dan mereka sudah tahu bahwa yang bidan itu adalah ibunya Mbak Maya. Tapi memang mereka melihat perkembangannya, akhirnya Mbak Maya juga jadi bidan. Nah, untuk yang ditolong melahirkan gitu, pernah nggak ada yang meragukan Mbak Maya? Jadi maunya udah deh sama ibu aja gitu. Pernah iya. Pernah. Terus bagaimana cara Mbak Maya meyakinkan mereka bahwa saya juga bisa dan saya sekarang adalah penerus ibu? Pernah waktu saya masih kerja di Budi Kemuliaan, jadi kan mereka jarang lihat saya, ya kan? Seperti yang saya tadi cerita bahwa saya ini orangnya ingin tahu segala hal, ya. Jadi selama saya kerja di Budi Kemuliaan, jadi saya nggak kerja lagi ada di rumah, saya ikut praktek orang tua. Yaitu karena mereka belum kenal dan mereka merasa anak kecil yang nolong nggak berani, jadi maunya sama orang tua, gitu kan? Kayaknya ya? lebih afdol gitu kalau yang lebih senior gitu ya. Nah, selama saya masih kerja, yaitu mereka tidak mau sama saya, ya kan? Jadi ya sudahlah, saya bilang kalau mereka tidak mau, saya panggil panggil ibu saya, Mah nih maunya sama mama, saya bilang gitu. Nah itu apakah artinya Mbak Maya dengan ibu bekerja sama gitu, langsung itu ditangani berdua gitu ya? Atau memang sepenuhnya akhirnya diserahkan ke ibu? Ditangani berdua. Tangani berdua. Ya ditangani berdua, terus akhirnya ya saya dilepas ya, akhirnya suruh nolong melahirkan tapi didampingi gitu kan. Ya sampai sekitar 5 tahunan lah, ya 5 atau 4 tahun pengalaman pasien pun ya akhirnya sering melihat. Ya, nah dari situlah saya berusaha untuk menolong sendiri. Cuma ya begitu saya nolong sendiri Mbak, muncul rasa jenuh saya. Oh pernah jenuh juga? Iya, saya jenuh. Terus apa yang dilakukan Tahun Mbak Maya? 2002 saya jenuh. Tahun 2002? Jadi bidan kerja di rumah. Karena apa? Karena ternyata bidan praktek sendiri tuh stres. Stresnya di mana Mbak? Stresnya karena apa? Karena kan kita menaruh nyawa orang lain. Ya, dalam sebagai arti ujung kalau tombak kan? kita bekerja ya baik, ibu selamat, bayi selamat. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan tidak konsentrasi, ya atau kita punya permasalahan pribadi yang tidak terselesaikan, kan akan berpengaruh. Nah itu kan saya terpikir ke situ, udah deh saya jenuh jadi bidan. Akhirnya tahun 2002 saya beralih profesi. Oh apa? Saya coba sekolah psikologi. Psikologi? Iya. Akhirnya saya coba, waktu itu kan berbarengan ya. Ambil S1 psikologi berarti? Iya. Jadi saya sekolah psikologi, saya coba daftar. Padahal kan saya latar belakangnya bukan SMA. Ya, jadi saya ikut tes. Jadi kebetulan waktu saya SMP kan saya ikut nari. Ya, saya ikut nari sanggar. Nah, itu ada adik kelas saya kasih tahu, Uni katanya mau sekolah ini, mau sekolah kuliah lagi. Ini ada kesempatan sekolah psikologi. Iya, dia itu ada buka gitu. Saya coba-coba. Akhirnya bisa saya daftar. Saya ikut tes, diterima. Dan terus selama jadi di jenjang S1 itu ambil S1 psikologi. Iya. Dan itu berhasil, Mbak? Alhamdulillah tahun 2007 berhasil. Saya lulus. Oke. Mbak, pada saat kuliah, tapi kan sebagian orang sudah mengenal, apalagi di lingkungan Mbak Maya, mengenal Mbak Maya sebagai seorang bidan. Pernah nggak di sela-sela sedang konsentrasinya lagi kuliah, terus di calling untuk Mbak, tolong dong ini? Ada. Iya. Dilakukan juga? Iya. Meskipun saat itu adalah kurun waktu Mbak Maya sedang jenuh? Iya. Oke, itu kembali lagi panggilan profesi. Iya, karena profesi. Jadi saya lagi proses kuliah. Ya handphone berbunyi, bergetar. Ya saya baca, ya ternyata panggilan pulang, ada pasien gitu. Ya, nah Mbak, setelah menamatkan psikologi ya, sekolah psikologi, apa yang dilakukan oleh Mbak Maya? Iya, karena kan ya itulah, saya kuliah itu hanya latar belakangnya ingin tahu, ya pengetahuan. Jadi saya memang tidak praktek psikologinya, karena kan kalau praktek itu kan harus sekolah lagi S2. Kemudian melanjutkan menjadi profesi bidan lagi itu apa yang menggerakkan Mbak Maya? Iya, karena mungkin bakat dan panggilan jiwa orang sudah percaya ya sama Nah Mbak, mengemban tugas mulia gitu ya, itu kan pasti tidak ada istilah pilih-pilih gitu. Ada nggak sih Mbak cerita yang menarik
artinya apalagi ini kita sedang di dalam program ini sekalian berbagi juga ya Mbak gitu. Konsep berbagi atau apa yang pernah dilakukan Mbak Maya yang cerita menarik dan itu tadi konsep tidak pilih-pilih membantu siapapun. Ya. Banyak saya pengalaman menolong orang-orang pinggiran istilahnya ya. Jadi ada 2 pengalaman atau 3 pengalaman yang menarik. Jadi satu manusia gerobak. Manusia gerobak. Iya. Mereka sebelumnya apakah sudah sering untuk datang periksa? Tidak. Tidak. Mereka ternyata yang saya tahu mereka dari mulut ke mulut mereka tahu. Gitu kan. Jadi mereka manusia gerobak itu memang mereka tinggal di gerobak. Ya, datang ke tempat saya itu mungkin dia dapat informasi entah dari mana, datang ya memang sudah mau melahirkan, gitu datang mau melahirkan, ya karena saya profesi bidan kita tidak boleh memilih-milih ini siapa, dengan berpenampilan ya mereka apa adanya, waktu itu mereka datang mau periksa hamil, nah ada tetangga saya nggak tahu, mereka berpikir mereka orang gila. Iya, karena kan yang namanya orang manusia gerobak kan apa adanya lah ya. Cuma ya itulah mungkin dari ilmu psikologi saya sama dari ilmu kebidanan saya usaha satukan. Jadi saya terima itu pasien. Gitu, Bu, saya mau melahirkan, mau periksa. Oh ya nggak apa-apa, silahkan. Saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya proses selesai melahirkan selesai. Akhirnya mereka cuma bilang, Bu, saya punya duit hanya 200.000. Ya udah, saya bilang ya nggak apa-apa lah, gitu ya. Dan semua itu harus disyukuri ya Mbak. Iya memang rezeki saya segitu. Terus ya ternyata setelah beberapa tahun kemudian ya orang itu datang lagi melahirkan lagi, yang ke anak ketiga. Anak yang ketiga. Iya, sesudah melahirkan anak ketiga, selang beberapa tahun kemudian dia bawa temennya. Dengan nasib yang sama. Dengan nasib yang sama. Iya, gitu. Pernah nggak sih menolong orang, itu kan tadi bagaimanapun dia datang ke klinik. Tapi ada nggak sih yang di tempat yang sebenarnya ini tidak pas untuk melahirkan? Ada. Apa Mbak? Waktu itu saya lagi di rumah, sekitar jam 5 sore. Ternyata tiba-tiba ada seorang bapak datang. Bu bidan, tolong ikut saya. Ada ibu-ibu melahirkan di pos Hansip. Ya. Saya berpikirnya pos Hansip kayak apa gitu. Ibu tahu daerah Bungur katanya gitu. Di situ ada ruko-ruko, ada kantor BCA di belakangnya Bu. Terus saya bilang gimana caranya? Pokoknya ibu ikut aja, nanti saya kasih tahu. Setelah Mbak Maya ikut, ternyata di sana suasananya memang tidak memungkinkan. Jadi itu hanya apa dibilang pos Hansip juga tidak. Jadi hanya sebuah bangunan dari kayu dengan suasana yang gelap karena malam, tidak ada penerangan sama sekali. Jadi tadi yang harus dibantu melahirkan itu siapa? Ya ternyata sudah lahir. Oh, sudah lahir, itu darahnya kemana-mana. Terus dia juga karena dia kan memang pengemis gelandangan. Ya, tidak punya rumah tinggal, tidak punya tempat tinggal, hanya numpang di situ. Terus sudah melahirkan, anaknya sudah di situ dalam keadaan kedinginan. Ya cuma kan karena saya berpikir kita beresiko ya, jadi saya bilang sama orang situ kita bawa yuk, saya bilang gitu ke tempat klinik saya. Tujuannya apa? Supaya biar aman ibu dan bayi. Akhirnya saya bawa naik bajai. Ibunya sama bayinya kita gotong ke rumah naik bajai. Dan semuanya itu bisa tertolong ya Mbak? Alhamdulillah, ibunya sehat, bayinya sehat. Mbak, terima kasih banyak cerita inspiratifnya gitu, dan alhamdulillah juga sahabat Zakat TV, Mbak Maya sudah bisa hadir di sini berbagi seputar kegiatannya sebagai seorang bidan. Sahabat Zakat TV, bidan, benar kata Mbak Maya, dan dari pengalaman Mbak Maya kita tahu bahwa bidan adalah ujung tombak tentang kesehatan dan keselamatan masyarakat, terutama dalam menyelamatkan ibu dan bayi. Tugas pokok utama bidan adalah menyelamatkan ibu dan bayi, tapi kini tugasnya tidak hanya itu ya Mbak, tapi juga menggerakkan potensi masyarakat untuk lebih perhatian kepada kesehatan. Sahabat Zakat TV, terima kasih telah bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah, dan sampai berjumpa kembali dengan tema yang tidak kalah inspiratifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak.